Di generasi pertama meledak penjualannya, namun beberapa tahun kemudian di versi facelift atau bahkan all new, kok malah nggak laku. Ini gimana ya? Siapa yang salah? Well, di video kali ini saya akan membahas motor-motor yang malah hancur setelah kena sentuhan peremajaan. Saking hancurnya sampai-sampai langsung dicoret dari kakak. Sebelumnya saya mau disclaimer dulu nih. List ini bersifat subjektif ya, berdasarkan pengalaman saya selama ini. Karena penampilan itu kan selera. So, mungkin ada yang nggak setuju, saya mohon maaf sebelumnya. Nah, kita langsung aja mulai nih dari Kawasaki. Langsung sebut aja, Kawasaki New Ninja RR. Nama Ninja sendiri punya sejarah yang panjang di Indonesia karena punya performa yang kencang dan punya penampilan yang aduhai kerennya. Ninja RR sendiri diperkenalkan pada tahun 2002 dengan desain yang pas. Susah deh buat Kawasaki bikin faceliftnya. Dan di tahun 2009 ia dapat facelift di bagian bodi belakang termasuk lampu dan juga behel. Sedikit lebih sporty deh. Di bagian depannya masih sama. Model ini dijual sampai tahun 2011. Dan di tahun 2012, Kawasaki memperkenalkan New Ninja RR dengan rangka, mesin, kaki-kaki yang sama. Perbedaannya cuma di bagian bodi. Awalnya saat foto mentahnya keluar banyak yang bilang ini adalah fairing modifan. Saat launching, ternyata beneran tampangnya seperti ini. Sebenarnya desainnya itu nggak jelek, cuma kalau dibandingkan dengan generasi pertama agak kecewa aja kelihatannya. Lekukan bodinya beneran tajam nih, kayak motor modifan. Bandingkan sama Ninja RR generasi awal yang lebih timeless. Hal ini diperparah dengan emisi Euro 3 yang semakin ketat. Pemerintah sudah mulai anti motor 2 tak. Kolaborasi ini bikin New Ninja RR jadi kurang laku, dan akhirnya tutup usia pada tahun 2015. Menurut kalian gimana? Lebih suka yang All Ninja RR atau yang New Ninja RR? Selanjutnya saya mau ngomongin Honda. Honda yang paling hati-hati bikin desain juga pernah ngalamin kutukan facelift. Yang pertama itu dari Honda Tiger. Motor sport cruiser yang terkenal gagah ini desainnya malah terusik ketika Honda mau memasukkan standar Eropa ke motor Jepang yang dijual di Indonesia. So, ketika Honda Tiger Revo diperkenalkan pada tahun 2008, banyak fans yang butuh waktu untuk mencerna arah dan desain dari headlampnya. Kesalahan Honda cuma headlampnya doang, tapi kesan ini merusak nama besar Tiger secara keseluruhan. Honda beralasan biar Tiger jadi lebih modern, mirip motor BMW. Tapi nggak semua motor bisa cocok pakai desain ini. Karena desain ini nggak cocok sama selera rakyat Indonesia. BMW aja, kalau pakai headlampnya Honda Tiger Revo pasti jadi aneh. Hal ini diperparah di bagian dapur pacu yang nggak ada berubah sama sekali, kecuali kualitasnya yang nggak sebagus dulu. Kalian setuju kan sama yang ini? Nah, dengan perubahan headlamp nyeleneh ini, kesan Honda Tiger yang gagah, dewasa, dan touring look jadi aneh, nggak proporsional dan kehilangan DNA klasiknya. Penjualan motor baru Tiger langsung anjlok, yang naik malah harga Honda Tiger bekas. Honda bukannya menyelamatkan Tiger yang kalah secara teknologi dari motor lain, ini malah menjerumuskan Tiger ke lembah discontinue. Dan akhirnya, ya bener aja sih, Tiger stop produksi di tahun 2014. Dan sampai saat ini sudah banyak fans yang pengen Tiger reborn. Honda padahal punya tuh motor yang cocok banget sebagai pengganti Tiger. Di luar negeri, namanya CB250 Twister. Tapi Honda nggak pernah nih mau masukin motor ini ke Indonesia. Nggak cuma di flagship doang nih, Honda pernah blunder. Di kelas sport 150cc, Honda memperkenalkan motor all new dari Mega Pro Primus dengan nama The New Honda Mega Pro. Yang saya sendiri nggak paham desain motor Honda yang biasanya terkesan main aman, kini terlalu jauh keluar dari jalur. New Mega Pro diperkenalkan pada tahun 2010 dengan target melawan Fiction yang tampil maksimal secara penjualan. Honda pede aja gitu ngelawan Fiction pakai motor ini. Meskipun New Mega Pro pakai mesin baru dan mereknya Honda, tapi antara Fiction dan New Mega Pro seperti punya perbedaan teknologi sampai 10 tahun. Yang sebetulnya, New Mega Pro lebih cocok buat ngelawan Bison. Cuma, Honda mana main ngelawan line up kedua. Dia langsung memperkenalkan versi injeksi dari Mega Pro di tahun 2014. Sebetulnya bukan cuma injeksi yang bikin orang beli Fiction, tapi itu adalah gabungan antara tampang keren, teknologi canggih, dan harga terjangkau. Hal ini nggak dimiliki oleh New Mega Pro Fi. So, penjualan New Mega Pro Fi ini sama sekali nggak menggetarkan Fiction. Fiction tetap jadi raja di kelas sport 150cc naked. Karena
Secara angka, penjualan gap dari Yamaha Fiction ini terlalu jauh. Ini adalah puncak komedi yang Honda lakukan dalam perebutan tahta Sport Naked 150cc kala itu. Hingga akhirnya, CB150R Streetfire lah yang menjadi lawan untuk Fiction. Meskipun di awal kemunculannya, motor ini masih sulit untuk menggeser tahta Fiction. Selanjutnya kita loncat ke pabrikan Suzuki. Pabrikan yang selalu seru buat dibahas. Awal keanehan Suzuki adalah saat menggantikan Shogun 125 SP dengan Suzuki Axelo. Sebelumnya, Suzuki itu berjaya di kelas 125cc bersama Shogun 125 SP, baik gen pertama dan kedua. Tapi setelah masuk ke generasi ketiga, Suzuki malah bunuh line-up bebek 125cc-nya. Motor ini lebih di-highlight dengan nama Axelo, yang berarti Acceleration and Low Emission. Nama Shogunnya malah disamar-samarkan. Ini aja udah salah ya menurut saya. Nama sebesar itu kok bisa-bisanya dibuang gitu aja. Dan gak cuma soal nama, Axelo adalah downgrade yang memalukan. Desainnya dianggap kurang keren. Spesifikasi juara yang awalnya jadi nilai jual Shogun SP malah dihilangkan. Bahkan ukuran cakram depannya dikecilin. Downgrade lain adalah soal injeksi yang dihilangkan. Pada varian Shogun 125 Fi, which is di generasi terakhir dari Shogun 125 FL, pada saat berubah jadi Axelo kok malah balik lagi pakai karburator, sedangkan di kelas 125cc, Supra udah warawiri pakai injeksi. Menurut beberapa sumber sih alasan Suzuki karena injeksinya belum matang, jadi ya Suzuki akhirnya balik lagi pakai karburator. Thunder 125 juga tiba-tiba hilang aja setelah mendapatkan facelift. Meskipun sebetulnya, Thunder 125 generasi pertama juga adalah motor yang banyak masalah. Dari mulai masalah kelistrikan, karburator vakum yang rewel sampai ke performa yang dianggap lemot. Nah, meskipun mendapat keluhan seperti ini, bukannya saat facelift dapat peningkatan mesin jadi 150cc kek buat lawan Mega Pro? Lah, yang berubah malah di bagian belakangnya yang dilancip-lancipkan, dan nggak perlu aja dibikin gini. Kala itu Suzuki lebih fokus jualan Satria FU, dan seperti melupakan Thunder 125, tiba-tiba aja motor ini hilang tanpa kabar. Sekarang kita akan membicarakan Yamaha. Jujur dari semua pabrikan Jepang, Yamaha punya banyak list motor gagal bersinar setelah facelift atau all new. Dan saya sering sekali bilang ini di video-video saya sebelumnya. Ini adalah kebiasaan Yamaha yang masih bisa kita temui sampai sekarang. Karena list motor Yamaha cukup banyak, jadi jangan bilang saya benci Yamaha ya. Dulu setelah saya jual Fiction pada tahun 2016, saya pakai NMAX sampai saat ini. Gitar dan suling saya juga mereknya Yamaha loh. Desain aneh bin ajaib di generasi ketiga dialami oleh Scorpio Z. Scorpio itu awalnya dibuat sebagai pilihan di antara Honda Tiger 200 dan Suzuki Thunder 250. Jadi, dengan bodi ramping ala motor 200cc, ia punya performa yang bisa ngikutin motor 250cc. Awalnya memang berhasil. Apalagi karena tampang generasi pertama ini kan mirip dengan RX King. Ada nilai historikalnya lah dari lampu depan dan tangkinya yang punya garis desain yang sama dengan RX King. Ketika dapat upgrade di generasi kedua, dengan tangki yang lebih gambot pun meski dari generasi awal hanya punya penjualan setengah dari Tiger, tapi masih oke lah. Biasanya, yang milih Scorpio punya jiwa muda, karena Scorpio menurut saya punya tampang yang lebih gagah. Akselerasi Scorpio lebih nendang dari Tiger, dan hal ini seketika sirna ketika Yamaha jualan Scorpio Z generasi ketiga pada tahun 2010. Bentuknya jadi nggak karuan sob. Dari headlamp yang ngapain nih bentuknya kayak gini. Tangki bentuknya aneh dan kegedean. Terus di bagian tengah ke belakang yang juga hancur lebur. Bagian atas gambot. Dan di bagian kaki-kaki masih ramping. Jadi nggak proporsional banget deh bentukannya. Desainnya jauh dari kata gagah. Mungkin gagah sih buat orang India. Tapi bersama dengan motor ini, nama Scorpio Z menghilang begitu aja. Dan kalau ngomongin motorsportnya Yamaha, Bison FI juga adalah blunder yang luar biasa di tahun 2015. Tapi untuk kasus Bison, kita nggak bisa 100% nyalahin desainnya. Bison itu adalah motor India. Dan kebetulan aja desain Bison generasi pertama itu masih masuk ke selera rakyat Indonesia. Jadinya motor ini lumayan laku kala itu. Meski 150cc, tapi mesinnya biasa aja. Yang wah kan tampang motor ini, gamut dan keren. Cuma di versi injeksi malah jadi aneh gini. Ia dipaksa untuk futuristik. Nggak usah saya jelasin deh, banyak yang nggak suka sama tampang dari motor ini. Selain itu, harganya juga mepet dengan Fiction. Ya mending nabung dikit lagi buat beli Fiction. Selanjutnya adalah Fiction, tentu aja Fiction. Fiction adalah motor Yamaha yang paling saya sayangkan mendapatkan blunder di generasinya yang ketiga,
yang diperkenalkan pada tahun 2017. Vixion sendiri diperkenalkan pada tahun 2007 dan langsung menjadi motor revolusioner karena bawa teknologi injeksi pertama pada motorsport naked. Pakai radiator dan pakai sasis Delta Box. Motor ini irit bahan bakar dan kencang di saat yang bersamaan. Ketika akhirnya facelift menjadi New Vixion Lightning atau NVL, saya sampai beli motor ini satu. Motor ini juga fenomenal karena berhasil ngegocek Honda, karena kan CB150R Streetfire yang digadang-gadang jadi lawan serius buat Vixion malah niru desain dari All Vixion. Lucu banget ini sebetulnya. Honda pun ngos-ngosan lawan Vixion, sampai akhirnya Vixion blunder di generasi ketiga dengan bilang ini adalah motor hasil modifan petugas SPBU. Ya kalau desain ini motornya bagus, tapi kan nyatanya desain Vixion generasi ketiga ini aneh bin ajaib. Lampu depannya nggak simetris, throttnya kegedean, mesinnya ya gitu-gitu aja, kecuali di varian Vixion R. Tapi ketika Honda jualan New CB150R dengan desain yang lebih humanis, tentu aja orang meninggalkan Vixion. Nama sebesar Vixion aja bisa tumbang nih karena salah strategi. Dan sampai saat ini, di penghujung tahun 2025, yang artinya sudah 8 tahun sejak Vixion generasi ketiga diperkenalkan, gak ada tuh isu kalau Yamaha bakal facelift Vixion lagi. Banyak faktor sih, terutama karena sekarang yang laku itu Matic. Susah jualan motorsport, kayak buang-buang duit aja buat riset. Toh Yamaha juga masih berjaya dengan NMAX dan Aerox yang untungnya setelah facelift masih tetap bagus. Di kelas motor Matic, Yamaha banyak banget nih blundernya, dari varian Mio J dan Mio S, dan juga Mio yang lainnya yang kurang bisa melanjutkan nama besar Mio. Tapi meski nggak banyak, penjualan Mio oke lah setelah mendapatkan facelift. Namun ada nih, satu motor yang sejak generasi pertama yang digadang-gadang dijual untuk melawan Scoopy, malah datang terlambat. Yamaha Vino dijual dengan harga yang kurang kompetitif, dan masih pakai karburator. Adalah sedikit dari beberapa alasan motor ini bahkan nggak bersinar di generasi pertama. Dan ketika generasi injeksi diperkenalkan pada tahun 2014, motor ini dengan masih menggunakan velg khas Majapahitnya dijual dengan harga yang lebih mahal ketimbang Scoopy. Lupakan masalah kualitas. Mau lawan motor yang kayak gini, pakai desain motor yang seperti ini. Logikanya di mana? Teknologi mesin pun pakai basic mesin yang sama dengan Mio J dan GT, yang kalau dibandingkan dengan ESP-nya Honda ya malah kalah. Vino udah gagal, yang FI lebih gagal lagi. Jujur aja nih, saya bahkan belum pernah lihat Vino FI. Apa jangan-jangan kalau kita ke museum bakal ketemu ya? Setelah itu ada satu motor Matic Yamaha yang sayang banget dirusak oleh penerusnya. X-Ride sendiri diperkenalkan oleh Yamaha pada tahun 2013. Motor ini sempat hype karena X-Ride adalah motor skuter Matic Adventure atau crossover pertama di Indonesia. Yamaha melihat banyak orang modif Mio ala-ala off-road, dibikinkan X-Ride. Motor ini jadi laris dan diminati konsumen kala itu. Desainnya pun walau di awal kelihatan aneh, tapi lama-lama bisa diterima pasar. Lampu depan bulat, stang tinggi, dan banyak yang modif X-Ride jadi lebih proper buat off-road. Dan ketika Yamaha melakukan major facelift pada tahun 2017, semuanya terasa berbeda. Meski sudah pakai teknologi mesin 125cc Blue Core, tapi ternyata motor ini punya nasib yang berbeda. Ia jadi terlihat lebih elegan. X-Ride kehilangan karakter off-roadnya. Harganya pun jadi lebih mahal. Di waktu yang bersamaan, Honda jualan Beat Street yang lebih terjangkau. Jadi nggak ada alasan lagi buat beli X-Ride. Nah, mungkin dengan ketakutan ini, membuat pabrikan yang jualan motor nggak laku enggan memberikan facelift dan memilih untuk menghapuskannya dari daftar penjualan. Beberapa motor seperti Honda CS1 dan Yamaha Sabre pun cuma jadi motor percobaan, yang nggak ada kelanjutannya. Meski sebetulnya secara genre, Yamaha jualan MT-15, tapi kan ini pakai nama yang berbeda. Sebetulnya ada motor lain lagi, tapi biar videonya kepanjangan ya segini aja dulu. Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.